Baik, pagi hari ini sebelum kita mulai Bapak Ibu bawa pengumuman yang pertama, Tuhan ajaib Bapak Ibu ya, saya bingung cerita belum ya? Ini hari Minggu, Senin ya. Jadi Senin lalu Bapak Ibu ada teman baru dari Singapura, mereka tiba-tiba saja kontak saya dan kami bergerak memberkati yang seperti saya tampilkan di grup kita. Anak-anak dengan berbagai macam bahan untuk mereka menikmati kehidupan di panti asuhan yang ada. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Dan saya percaya Menteri Sosial kita juga Pak Ben, Datuk Sosial kita Pak Beni terus bergerak juga sama-sama. Kita akan jadi berkat. Amin. Bapak Ibu kalau dari kecil jumlah kita biasa jadi berkat. Nanti sudah besar pun kita tetap jadi berkat. Bahkan makin hebat. Bilang amin. Kita mungkin belum punya banyak. Firman Tuhan bilang bahkan benihnya Tuhan sediakan untuk kita tabur Bapak Ibu. Saya telepon oleh pengurus pantinya bilang Pak beras tinggal segini. Saya tuh suruh dia bikin foto ucapan terima kasih. Video, dibikin video, foto, habis itu muncul video ketiga. Video kedua saya pikir yang pertama salah videonya kan. Video keduanya dia sorot berasnya sekarung tinggal seperlima, seperenam lah Pak. Beras kami tinggal sekian, ditunjukinnya Pak telur kami tinggal 1 layer aja ya. Bungkusnya banyak Bapak Ibu ya. Indomie kami tinggal sekotak Pak. Saya telepon kenapa? Karena yang janjiin nganter, tidak nganter-nganter juga Pak. Bukan itu saya, pertanyaan saya kenapa? Kenapa telepon saya? Itu maksud saya kan. Nah, kan cuma Bapak yang aku kenal Pak. Puji Tuhan Bapak Ibu emang doa anak yatim ini luar biasa Bapak Ibu ya. Sini ada anak yatim? Wah, pakai yatim piatu doanya luar biasa Bapak. Saya anak yatim Bapak Ibu. Waktu singkat Bapak Ibu, thank you Ci Jenny sudah bantu koneksikan. Ada Ci Jenny luar biasa ya, dari tidak punya mobil sekarang Tuhan kasih mobil ya. Nah, berikutnya apa? Rumah kan? Apalagi? Loh mustahil Pak, harus mustahil. Kalau nggak mustahil ya nggak usah Tuhan lah. Amin Bang Madison? Balik bareng itu Bang, haleluya. Oke ya. Jadi apa yang sukar bagi kita ya enggak apa-apa. Semakin kita tahu, kita sadar itu sukar. Nah di situ kita tahu bahwa bukan kita yang kerja. Jadi kami berkati mereka cukup banyak. Bagi saya itu cukup besar lah. Ya mereka belanja, terus saya pikir one time only kan. Begini pastor, I'll come back regularly. Wah haleluya, puji Tuhan saya bilang. Ya, jadi lihat, saya tahu itu kesempatan memang bagian kita untuk jadi berkat. Ya, kembali saya katakan Bapak Ibu daripada uangnya habis di bawah kasur dimakan rayap, ya, dan tidak bisa diinvestasi. Karena kan bank sekarang bunganya kecil ya. Ya udah taburlah dalam kemanusiaan kita berkati mereka tanpa ada harap apa-apa nggak ada, berkati aja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua hari ini kita akan rayakan ulang tahun. Nah itu dah. Ada anak Bang Roy atau Koro ya, Bang Roy aja lah ya Jakarta ya. Bro, Mas Bro Roy anak yang pertama. Saya saksi sedikit boleh lah ya, gak apa-apa ya. Ya boleh kan gak paisel lah oke ya. Waktu itu saya ketemu dia 2020. Right, bulan Oktober. Bosnya koneksikan kerjaannya. Bos kerjaannya koneksikan saya, kami ngobrol terus. Dalam penyanyi kami bilang gini, susah Pak. Dia pernah gagal dulu dalam kehidupannya. Sebenarnya gak ada yang mustahil, ayo mulai. Dia mulai kerjakan. Bagi dia punya anak tuh mimpi Bapak Ibu. Ya Bang Roy ya, sekarang mau 2 kan. Cepat ya, haleluya oke. Ya mau dua, karena 1 masih di dalam perut. Ya, Ceyuli, haleluya oke ya. Jadi yang sukar bagi kita percaya saja, yang Tuhan minta cuma percaya saja. Hari ini dia bersuka cita. Saya sih bilang sama Bu Lima kan, kayaknya terlalu banyak lah Bang Roy ngapain, tapi dia enggak. Saya tahu nih karena sukacita dia. Dia beli beras, dia beli telur, bilang Pak nggak banyak Pak ya, tolong kasih anak panti Pak, siap. Dia beli kue untuk anaknya, sampai kuenya spesial ya. Saya mau beli nggak boleh kata dia. Wah, udah di atas kuenya, dari Bang Baru, nanti mereka happy bersih di atas. Belum cukup Bapak Ibu, dia beli paket KFC. Bapak Ibu yang nggak suka KFC silahkan pulang ya. Nggak apa-apa, saya nggak marah ya. Oke ya. Ada dia beli, ini kata ada 25 nggak? Waduh. Cuma beli 25 loh. Jadi habis ibadah, mari kita bersaing ke bawah Bapak Ibu. Enggak ada 50 paket lah, cukup lah ya. Silakan dimakan, dinikmati. Sambil ingat ada Bang Roy, ada anaknya Christina Angel. Saya panggil Angel boleh ya? Bagi saya malaikat itu. Supaya dia sehat, tumbuhan luar biasa. Dan anak yang kedua sedang dalam kandungan. Ya, firman Tuhan berkata Bang Roy 2 anak cukup. Haleluya. Enggak ya. Ya enggak apa-apa, mau 5 pun janganlah, 2 dulu aja. Oke Bapak Ibu ya. Baik, jadi mujizat Bapak Ibu. Kalau dia pikir kapan Pak, waktunya kapan? Nah makanya kan ada lagu
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Mohon maaf nih, ini versi saya. Nanti Koben izin Koben. Tuhan tuh mesti paksa Koben keluar dengan hebat dari tempat yang sudah nyaman dia. Caranya tiba-tiba Koben ya, kurang ajar juga tuh orang ya. Tapi lihat, saya kan doain Koben makin besar, omset makin banyak, duit makin banyak. Kok gak amin Koben ya, makin kaya gitu ya, makin banyak duitnya ya. Tapi kan kecil tempatnya. Untuk sesuatu yang besar, wadahnya mesti kemarin Sabtu kami doakan tempatnya besar, 2 kali lipat Koben ya. Sekarang saya bilang saya doa supaya dia beli. Siapa yang beli? Koben, bukan saya. Tapi kalau dia minta duit saya akan nabur duitnya ya. Tuh beli itu. Berapa M Koben? Saya ada 5 M tuh di rumah, ember cat. Jadi mau saya begini, ada kadang-kadang kita sukar memahami waktu Tuhan, tapi tetap percaya saja. Terkesan kadang lambat, terkesan kadang cepat. Makanya saya suka bilang begini, kita ini kalau berdoa, berdoanya sekarang, mana Oma? Oma berdoa sekarang, dijawabnya Oma? Minggu lalu kata Oma. Ya, kita mau lebih cepat, lebih bagus menurut kita. Tapi memang ada rahasia waktu Tuhan. Nah bicara waktu Tuhan inilah yang seringkali membuat banyak orang percaya berhenti berharap Bapak Ibu. Pelan-pelan saya ngomong. Sukar bagi kita, kapan Pak? Kalau bahasa Jermannya ngeliling Pak. Ya Kak Feni gitu ya. Liling hien Pak. Lama kali Pak. Ya. Apa Pak? Apakah besok minggu depan? Saya sudah berdoa. Kita nunggu waktu ini kadang-kadang. Karena menunggu itu adalah pekerjaan yang paling. Bukan. Mana Oma? Mengesalkan. Jadi orang tua ini kalau janji sama dia 10.45, 10.45 Bapak Ibu. Karena dia 10.44 standby dia. 10.45 setengah dia WA. Di mana? Ya. Jadi memang waktu itu rahasia Tuhan. Lihat waktu Adam jatuh dalam dosa. Firman Tuhan bilang begini. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Kan kita pernah baca Alkitab lah. Ya haleluya, puji Tuhan lah, pernah baca ya. Apakah setelah makan Abraham mati? Adam mati? Enggak, bahkan Adam berumur 970 sekian tahun umurnya. Kok bisa begitu? Apakah Tuhan bohong? Memang banyak penjelasan, tetapi kalau saya pakai ilmu cocok logi saja lebih gampang. Kadang-kadang cocok logi juga bangunkan iman Bapak Ibu ya. Alkitab bilang begini, satu hari di hadapan Tuhan sama dengan, makanya lagu lebih baik satu hari di pelataran, nggak nyambung ya, oke boleh ya. Jadi satu hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi kita. Nah ini di kitab Amsal. Pernah dikutip juga oleh Rasul Petrus Perjanjian Baru. Artinya apa? Waktu Tuhan bilang pada hari kau memakannya, hari itu kan 1000 tahun bagi kita. Makanya usia Adam gak mencapai, gak sampai 1000 tahun Bapak Ibu. Nah, sudah paham bilang amin ini? Jadi kalau bicara waktu itu dalam bahasa Yunaninya ada 2 bahasa, ada 2 kata. Yang pertama kairos, bilang kairos. Nah yang kedua kronos, bilang kronos. Kronos itu adalah waktu hidup kita sekarang, kronos. Ya, ada jam kronos itu. Kronos. Ya. Artinya kronos apa? Kronos itu waktu yang berurutan. Ada hari Senin, habis Senin apa? Selasa, habis Selasa, Rabu. Dari jam 9 sampai jam 10. Waktu kronos. Makanya kalau ada kejadian kecelakaan, pasti tanya bagaimana kronologinya? Bagaimana kejadian urutan-urutan waktunya bagaimana? Nah itu dia. Dan kita hidup di situ. Sedangkan Tuhan itu dia menguasai waktu, menggunakan namanya waktu kairos. Waktunya Tuhan kekal. Sulit menjelaskannya. Gambarannya begini, satu hari bagi Tuhan, berapa hari satu hari bagi Tuhan, berapa hari bagi kita? 1000 tahun itu berapa hari ya? Kali 365 hari. Jadi panjang. Yang paham bilang amin. Dia jangan suka tanya pendeta, kapan Pak? Macam tahu aja pendeta. Kalau pendeta tahu, pendeta doa untuk dia sendiri. Jadi barang itu Bapak Ibu ya. Emang rahasia Tuhan, ini rahasia Tuhan. Amin. Nah pagi ini kita mau lihat kenapa penting kita memahami waktu Tuhan. Ada pakai bahasa musim makan selalu berganti. Mantan TBK jangan nangis. Kasih Tuhan tetap abadi, yuk tak pernah berubah dan seterusnya. Ya,
Satu lagi apa lagunya tuh lupa saya. Lupa sudah ya. Jadi bicara musim, bicara periode, itu cara menggambarkan bagaimana Tuhan melakukan sesuatu bagi hidup kita Bapak Ibu. Nah pagi ini kita mau lihat bagaimana pentingnya kita menyadari. Kita nggak bisa tahu. Jadi kalau ada yang tahu waktu Tuhan, jangan-jangan dia ST. Sok tahu, nggak bisa. Ya, kadang-kadang saya pikir perlu waktu lama. Tuhan bilang enggak. Waktu saya nih cerita aja, waktu saya kesaksian, waktu saya bangun tempat ini Bapak Ibu. Saya bilang sama istriku, waduh kayaknya perlu waktu nih. Gak apa-apa lah, kita nggak mulai 2020, mulai 2021 aja lah. Atau kapan siap lah. Bagi saya sukar. Bagi saya dalam pemahaman pikiran saya perlu waktu. To gather all the resources untuk kumpulkan semua sumber daya supaya bisa bangun. Tapi bagi Tuhan sebentar Bapak Ibu. Ini ruang kita yang selesai dalam waktu 14 hari Bapak Ibu. 14 hari saja. Termasuk AC-nya, kabel-kabelnya. 14 hari selesai. Ya, sampai orang tunas bilang katanya sebulan Pak Pendeta. Iya, selesai saya bilang. Saya sampai bingung dan kagum Bapak Ibu. Kami berdua hitung-hitungan kok cepat ya Pak ya. Cepat ya Pak, iya. Nah kadang-kadang kita pikir Tuhan terlalu lambat. Padahal dia bisa bergerak cepat. Kadang-kadang kita pengennya cepat. Tapi ada masa-masa di mana Tuhan sedang memproses, membentuk yang terbaik bagi hidup kita. Supaya jadi barang itu. Amin. Ada perempuan pendarahan perlu berapa lama? 12 tahun untuk selesai. Berarti ada yang orang lumpuh di pinggir kolam Siloam. Bethesda ada berapa lama dia? Belasan tahun. Dan lain sebagainya. Tetapi juga ada yang sekejap mata. Musa perlu berlama-lama untuk membawa mereka keluar, ngajari mereka nggak nyampe. Tapi Yosua sekejap mata masuk di bawah dia. Jadi saya mau bilang pagi ini, setiap kita memiliki musim waktu kairosnya Tuhan. Yang masing-masing hanya kita dan Bapa saja yang bisa tahu itu. Bilang amin. Bilang amin. Jadi kalau ada orang nabi bilang begini-begini detail, nggak bisa. Ya, Tuhan lakukan itu bagi kita semua. Nah sekarang kita belajar mengenai waktu Tuhan. Kenapa penting? Karena di Alkitab pernah cerita bagaimana gagalnya orang percaya. Digambarkan, dilambangkan ilustrasi sebagai orang Israel, para rasul. Gagalnya memahami waktu Tuhan. Sehingga yang pertama menjadi masalah. Yang kedua juga menjadi gak maksimal. Nah sama-sama kita lihat yuk ya. Kita lihat pertama dari kitab 1 Samuel ayat 8, 1 sampai 9. 1 sama 8, 1 ayat 1 sampai 9. Coba sama-sama kita buka Alkitab kita yuk. Nah sekarang kita buka, saya tunggu 1 Samuel. Saya tunggu sampai Bapak buka ya. Supaya kalau orang tanya di GB Raja Isa buka Alkitab enggak? Buka bilang ya. Oke, saya tunggu. Mari buka 1 Samuel pasal 8. Judulnya Orang Israel Menghendaki Seorang Raja. Nah saya akan tampilkan pemahaman tentang waktu ini dalam teka-teki Alkitab Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya ada di Raja Isa. Tempat lain lebih banyak mungkin. Haleluya Bapak Ibu ya. Ini yang saya temukan waktu saya baca firman. Lihat, orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel jadi tua, anak-anaknya laki-laki diangkat jadi hakim. Ayat 2, yang sulung Yoel, yang kedua Abia, dan mereka jadi hakim di Beersheba. Beersheba ini kota pusat karena dilamakan Beersheba karena ada pengalamannya. Kemudian ayat kedua, ayat ketiga sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup. Mereka mengejar laba. Ini anak pendeta, ini pendeta loh. Ada gak pendeta gitu sekarang ya? Gak ada ya? Di Raja Isa gak ada. Gak ada yang tahu. Gak ada ya. Putar balikkan fakta. Bapak Ibu tahu lah yang aktif di media sosial ya. Bikin malu Bapak Ibu ya. Terus ayat 4. Sebab itu berkumpullah semua tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, 5, engkau sudah tua. Nanti saya sudah tua juga, nanti sama juga. Anak-anakmu hidup tidak seperti engkau, maka angkatlah sekarang. Lihat, seorang raja atas kami untuk meminta kami seperti pada segala bangsa-bangsa. Lihat ke depan. Israel minta raja mau nyontohin bangsa-bangsa lain. Maaf ya, orang kafir dicontohin. Israel minta raja karena kesaksian generasi penerus dari Samuel tidak excellent, tidak bagus. Ini jadi masalah, sekarang juga masalah nih. Di gereja, di dunia Kristen banyak pemimpin yang satu lah luar biasa, berintegritas, tapi giliran anaknya gak bagus, penerusnya gak bagus, makanya berhenti kegerakannya. Ya,
Yuk ayat 6 sama-sama. 1, 2, 3. Waktu mereka berkata, perkataan itu, kenapa waktu mereka minta raja kesal hati Samuel? Sederhana Bapak Ibu. Mereka mau mengkudeta Samuel yang pertama. Bayangkan mereka mau menggantikan Samuel yang begitu powerful Bapak Ibu. Yang kedua mereka merendahkan anak Samuel. Memang kenyataan anaknya tidak bagus. Tapi kan tetap Samuel manusia. Kesinggung Samuel. Dalam bahasa ayat 5 ini tersinggung Samuel Bapak Ibu. Ayat 7. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala yang katakan kepada mereka padamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Ini saya para ahli teologi bilang memang zaman itu kan Israel itu adalah sistemnya teokrasi. Tuhanlah yang menjadi pemimpin. Tapi kalau kita mesti akui kan ada manusia yang mewakilinya. Dalam kes ini Samuel. Kita teokrasi, tapi kan Tuhan memerintah atas kita, membina kita, mengayomi kita lewat saya sebagai gembala. Oke? Nah, jadi sebenarnya agak repot juga. Karena kan mereka nggak bisa lihat Tuhan. Mereka bisa lihat Samu dan anak-anak yang mengejar. Jadi memang sesuatu yang terjadi hari ini Bapak Ibu. Ada banyak kesaksian pendeta jadinya aneh. Alkitab itu tidak menentukan apa-apa. Tapi Tuhan bisa bicara kepada kita masing-masing lewat mimpi. Kan ngeri Bapak Ibu. Seperti Yusuf, zaman Yusuf. Itu kan perjanjian lama. Belum mati Yesus, belum ada Yesus. Sekarang sudah lengkap pewahyuan namanya Yesus. Kembali ke dia aja. Ada banyak pendeta mengkutip perjanjian lama. Sepenggal-sepenggal kejadian perjanjian lama dikhotbahkan. Tanpa Yesus Bapak Ibu. Dia lupa. Segala pewahyuan yang saya terima itu selesai sempurna dalam Yesus. Bilang amin. Nah, jangan tambah-tambahkan, jangan kurangi. Ada banyak gereja khotbahkan perjanjian lama. Saya nggak salahkan. Jangan khotbahkan PB, jangan khotbahkan PL. Tapi khotbahkan Yesus yang muncul di PB, muncul di PL. Amin. Jangan berhenti di Yudaismenya. Padahal Alkitab bilang jelas loh kisah Rasul. Gara-gara Yudaisme berantem Bapak Ibu. Ribut gereja. Sekarang diulangi lagi. Saya tahu ada Yom Kippur, ada Rosh Hoshana. Tapi kita nggak pakai itu, kita pakai Yesus. Jelas kok sejarah gereja dunia di kisah Rasul. Jangan paksakan orang non Israel pakai budaya Israel disuruh sunat lagi. Repot. Kalau kita mau jujur jadi seperti Israel, jangan cuma Yom Kippurnya. Jangan makan kepiting lah. Apalagi B1 boleh? Nggak boleh. Nah, kita ngambil sepenggal-sepenggal merasa sudah hebat, enggak boleh. Tapi sudah utuh di dalam pribadi yang namanya Yesus. Bilang amin lah, haleluya. Ya. Jadi lihat, Tuhan ini bilang mereka tolak aku. Padahal kan jujur aja, kalau kita lihat teksnya, mereka tolak Tuhan atau tolak Samuel? Samuel, dari teks. Tetapi kan Tuhan mengetahui hati Israel. Nah, mereka menolak Tuhan yang memerintah lewat personalnya Samuel. Gak siap mereka. Ya, ini suka dipakai oleh hamba Tuhan. Makanya jangan ganggu pendeta. Jangan ganggu orang yang diurapi Tuhan. Mantap kan? Kalau pendeta sudah bicara itu dari Tuhan. Tolong iPhone 13 ya, haleluya. Pakai yang Pro Max. Jadi iPhone kasih Promah. Kan Pro Max itu. Enggak ya. Ya. Kan jadi dipakai legitimasi untuk pendeta kan. Seolah-olah semua kata pendeta, kata Tuhan. Sini ada yang mengalami begitu? Pernah mengalami begitu? Di tempat lain lah, di sini ada? Pura-pura ada. Dari wajahmu ketahuan kau pernah mengalaminya ya. Berikan semua yang kau punya dan lihat Tuhan bekerja bagimu. Kalau saya di sana, saya teriak rampok, rampok. Saya bilang Bapak Ibu. Kok senyum? Pernah ngalami Bapak Ibu ya? Kok Bapak tahu? Ya saya kan korbannya juga Bapak Ibu ya. Jangan bilang gak korban, saya bukan ya pernah pelaku juga. Menganggap korban juga saya ya. Oke? Dulu. Sekarang ya gak tahu juga lah. Sudah gak lagi ya. Jadi kita paham itu. Komplit, sempurna dalam Yesus. Bilang amin. Ini lampunya belum hidup, saya hidupkan dulu.
Haleluya. Makanya agak susah khotbah tadi ya. Karena semua hidup Bapak Ibu. Oke. Ayat 8 kita baca yuk. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah yang sehingga mereka juga dilakukan mereka kepadaku. Jadi gini, Tuhan itu lagi, bahasa saya Tuhan itu lagi bujuk-bujuk Samuel. Gak usah marah lah. Kan Samuel nabi. Kalau dia marah kan mulutnya asin. Ngomong jadi kan. Nah saya ini mulutnya asin Bapak Ibu. Tahu kenapa? Belum minum tadi. Kira-kira begitulah. Dan ini suka dipakai untuk mengabuse orang. Tidak boleh Bapak Ibu. Saya berdoa dalam nama saya enggak lah begitu. Enggak Bapak Ibu. Kalau saya perlu uang saya minta ke Bapak Ibu. Bagilah duitnya. Untuk gereja. Kan enak. Oh kita perlu. Udah kasih lah. Ya. Ku kasih banyak Pak. Kasih banyak lah. Kan emang aja enak. Kalau dikasih pujinya, kalau enggak dikasih. Awas lah. Haleluya. Enggak ya. Maksud saya seringkali ada motivasi terselubung menggunakan firman Tuhan. Nah itu yang tidak boleh. Nah saya percaya Tuhan bilang kepada Samuel sesungguhnya di hati mereka tuh berontak kepadaku. Dan sekarang mereka punya alasan. Karena kau sudah tua, anakmu gak kredibel, mereka mau lepas daripadaku. Itu kata Tuhan. Makanya Tuhan tarik lagi ke Mesir. Hati mereka tuh degil. Oke ya ini firman Tuhan. Pertanyaan begini, kalau saya begini, dalam waktu Tuhan, kenapa Tuhan belum izinkan? Tadi saya bilang kan lihat ke depan. Konflik interest dengan Samuel. Kan Samuel mau digantiin. Yang kedua, cara bangsa kafir, kata teks Alkitab. Mereka mencontoh bangsa-bangsa lain. Ya. Yang ketiga, saya bilang ini waktu saya ngomong. Belum waktu yang tepat, saya katakan. Kok Bapak tahu? Bapak ST Pak. Sorry, saya bukan ST, saya MTH. Makin tahu aja. Jadi belum waktu Tuhan. Atau bahasa saya pagi ini, not kairosnya Tuhan. Buktinya apa Pak? Sekarang kita buktikan. Yuk sama-sama kita buka. Nah kita buka Ulangan 23 dulu. Ayat 2. Ayo buka Alkitabnya. Kita buka kitab Ulangan. Pasal 23. Ayat 2. Saya tunggu Bapak menemukannya. Ulangan itu sebelum ujian. Sorry. Ulangan itu sebelum kitab Imamat. Setelah ya. Yuk sudah ketemu ayat 2 baca sama-sama 1, 2, 3. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya 10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Saya mau benarkan dulu jangan salah. Anak haram. Ini dalam tradisi Yahudi ada anak haram. Dalam peradilan Indonesia hukum sosial juga ada dikatakan anak yang tidak memiliki status legal. Ya karena mungkin belum menikah bapak mamanya, bapaknya nggak bisa mengklaim anaknya, makanya anaknya atas nama mamanya, ya. Tapi dalam pandangan Tuhan Yesus nggak ada anak haram. Tuhan terima kita semuanya apa adanya. Katakan amin. Katakan amin. Bagi Tuhan, lihat teman-teman, bagi Tuhan nggak ada anak haram. Bagi Tuhan semua kita sah jadi anaknya, karena Dia mati menguduskan kita semua. Pak, saya ini dulu kecelakaan Pak, orang tua saya belum nikah, enggak. Itu mereka, tapi engkau di hadapan Yesus. Waktu kau percaya kepada engkau anak kudus. Engkau anak mulia. Engkau anak Bapa. Bilang amin. Nah jangan salah ini saya tegaskan. Dalam Yesus. Kalau enggak pakai Yesus, pakai Yahudi ya anak haram. Ya. Dikatakan begini. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Kalau versi yang lain tidak boleh menjadi pemimpin. Nah. Sampai keturunan ke berapa? 10. Kita buktikan. Yuk. Kita lihat Matius 1 ayat 35. Wah ini menarik kan? Ini teka-teki Alkitab hanya ada di sini Bapak Ibu ya. Matius pasal 1. Kita akan lihat ayat 3 sampai 5. Oke saya baca untuk kita pelan-pelan. Yehuda memperanakan Peres. Stop. Lihat ke depan. Kristus memiliki garis keturunan Yehuda. Makanya dia dinamakan sebagai singa dari the Lion of Judah. Keturunan raja-raja, janji Tuhan kepada Yehuda lewat bapaknya Yakub, engkau akan melahirkan raja-raja. Jadi garis keturunan raja dari suku pilihan Tuhan, anak-anak Yakub itu dari Yehuda. Yehuda bukan anak pertama Ruben, yang kedua Simeon, yang ketiga Levi, yang keempat Yehuda. Yehuda lahir waktu mamanya Yadah. Di tengah-tengah penderitaan, mamanya bersyukur.
kepada Tuhan lahirlah keturunan raja lewat Yehuda ini. Bilang amin. Nah makanya guysnya Yehuda. Yuk lihat. Memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Siapa Tamar? Tamar itu menantunya Yehuda. Lihat ke depan semua. Bayangkan mertua bobok-bobok dengan lahirlah 2A. Namanya siapa? Peres dan Zerah. Dalam tradisi Yahudi, Peres dan Zerah adalah anak. Bapak Ibu nyebutnya saya enggak ya? Anak haram dia. Loh, Alkitab terbuka loh Pak. Kayak mana nih Pak? Masa keturunan Yesus yang kudus enggak kudus? Alkitab terbuka padanya. Enggak bohong. Terus Peres, Hezron, Ram, ayat 4. Ram Aminadab, Nahason, Salmon Boas, Obed Isai. Siapa Isai? Isai itu bapaknya Daud. Oke? Makanya Daud bin Isai. Siahaan. Haleluya. Enggak. Daud bin Isai, ya. Isai itu satu angkatan, bahasa Medan, satu stambuk dengan Saul. Jadi Saul itu seumuran satu generasi dengan Isai. Yang paham bilang amin. Nah, jadi nantinya Saul diangkat jadi raja menggantikan Samuel. Walaupun Samuel masih ada waktu itu. Tapi Saul adalah raja pertama Israel. Raja, the first king. Ya, Saul itu satu angkatan, satu generasi dengan Isai. Makanya Tuhan bilang kepada Israel, jangan, belum waktunya. Tadi apa? Belum kairosnya. Lihat, saya hitung sekarang. Lihat, kita hitung, yuk ke atas ya. Yehuda, Peres, ya, Yehuda, lihat Alkitabnya ayat 3. Yehuda yang pertama, yang kedua Peres, yang ketiga Hezron, yang keempat Ram. Ayat 4, yang kelima Ram memperanakan Aminadab, 5 Aminadab, 6 Nahason, 7 Salmon, 8 Boas, 9 10 Isai. Lihat ke depan. Ulangan 23 ayat 2 sampai keturunan yang ke-10. Gak boleh. Tuh, menarik Bapak Ibu ya. Lihat, saya lompat dari Ulangan ke 1 Samuel ke Matius. Lihat rahasia itu. Jadi Alkitabnya lengkap. Gak boleh, belum waktunya Tuhan. Alkitab mencatat bagaimana Saul akhirnya mati bunuh di pilihan manusia gagal. Saul diurapi menggunakan Tupperware, buli-buli. Minyak taruh buli-buli. Tupperware lah sekarang ya. Kalau aku bilang buli-buli, Mak Lora, apa bulbul Pak? Bulbul tuh pantai itu di sana ya. Di Sumatera Utara tempatnya Pak Sian ini mungkin ya. Dia Palembang ya, bukan ya. Bulbul, pantai bulbul. Ya. Bukan, buli-buli itu kontainer. Ya, bahasa sekarang apa? Tupperware. Ingat kan ya? Jadi bayangkan aja film Tupperware di bawah punya karya kan yang banyak yang besar di bawah itu. Nanti aku kumpulkan kasih ke panti asuhan itu ya. Nah, ditaruh minyak urapan, dituangkan ke kepala si Saul. Difoto oleh Bang Leon. Keren gak? Kan gak keren. Tapi itulah Saul. Buli-buli itu melambangkan man's made. Tuhan, manusia yang pilih. Buli-buli dari tanah. Tanah kembali ke tanah. Wah ini rahasia. Tapi Daud diurapi dengan minyak urapan yang ditaruh dalam sofar, tanduk binatang. Nah, coba berpikir keras, Bapak Ibu berpikir keras ya. Bagaimana cara mendapatkan tanduk binatang itu? Diapakan binatangnya? Bahasanya diset Bapak Ibu, dipotong dulu. Jadi ada korban, baru dapatkan tanduk dan minyak itu diisi ke sana baru dituang ke atas Daud. Ini kan korban domba kita. Pengurapan kita bukan dari manusia. Makanya saya suka berdoa menumpangkan tangan. Tapi enggak tiap saat. Karena saya tahu bukan saya yang tumpang tangan, tapi Tuhan tumpang tangan. Ada kalanya saya tumpang tangan, ada yang enggak. Ya, jadi minyak urapan kita dari kematian Kristus. Bilang amin dulu, haleluya. Jadi angkatannya Saul itu belum satu angkatan lagi. Baru jadi. Gara-gara mereka tidak memahami waktunya Tuhan, gagal Saul.
Tabut perjanjian dicuri bangsa lain. Israel hidup dalam penderitaan. Tetapi waktu sampai generasinya yang namanya Daud memimpin, wah, Israel mencapai zaman keemasannya yang nanti dituai oleh Salomo. Paham? Kalau kita bergerak di luar waktu Tuhan, kelihatannya ada hasil. Tapi tanpa sadar kita sedang menuju kepada kehancuran. Andai kata mereka menunggu satu generasi lagi, hasilnya berbeda. Makanya dalam Yohanes 15 bilang begini, kalau kita, katakan saya, anggaplah lihat ke depan. Kita nih rantingnya anggur. Anggur tuh nggak punya batang ya, bukan seperti pohon kelapa, bukan. Anggur itu merayap. Cicak apa? Bukan anggur, cicak kan. Menja, kok merayap? Oke, menjalar ya. Kalau kita poteskan, bahasa potesnya, kita patahkan, tak tahu, orang tebing tahu ya, dipatahkan, apakah langsung layu? Hah? Enggak ya, perlu waktu kan, tapi layu enggak terakhir? Mati enggak? Sama, kalau kita bergerak tidak dalam kairosnya Tuhan, kelihatannya ada kehidupan, ada hasil. Padahal kita sedang menunggu kematian Bapak Ibu. Tapi waktu mereka mengizinkan Daud akhirnya menjadi raja, Alkitab mencatat Israel mencapai zaman keemasannya. Makanya mereka sangat bangga dibilang son of David. We are keturunan Daud. Makanya lambang bendera mereka sekarang itu namanya bintang Daud mereka bilang. 2 segitiga terbalik Bapak Ibu, itu bintang Daud. Bendera mereka sekarang. Mereka bangga, King of David. Ya. Nah, jadi lihat bagaimana pentingnya kita memahami waktu Tuhan. Yang sudah mulai lihat, katakan amin lah. Seringkali manusia mau cepat, nggak sabar. Akibatnya gagal Bapak Ibu. Tapi izinkan Tuhan bekerja dengan waktunya. Dan hasilnya luar biasa. Secara potensi, lihat potensi ya. Saul kekar. Ya kayak saya, kekar. Ya kan versinya beda-beda. Ada 100%, ada 0%. Saya 0% kekarnya gitu Bapak ya. Kan persentase aja itu ya. Kekar. Sedangkan Daud ecek-ecek. Enggak punya kekuatan. Tapi lihat bagaimana Daud yang enggak punya kekuatan ini membunuh raksasa. Sementara Saul yang gagah perkasa, yang KINGKONG, apa itu? King Kong. Enggak berani lawan siapa namanya? Goliat. Margago itu. Enggak berani dia. Tapi lihat, si Daud yang enggak punya apa-apa, yang enggak punya kekuatan, enggak punya potensi yang hebat, tidak punya kapasitas yang mumpuni, yang tidak paham market share, yang enggak bisa, wah ini bahasa-bahasa ini, enggak bisa lihat peluang, yang enggak punya kemampuan negosiasi, yang enggak punya aspek marketing apalagi. Ya kan? Maaf ya kalau bahasa Jermannya oto-oto dia. Tahu oto-oto? Haflok. Aku udah tahu MBA, Pak tahu MBA? Macam betul aja Pak Ibu. Sok-sok beriman. Nah itu Daud. Ya kan? Lawannya Goliat. Secara kasat mata dibayangkan saja. Nggak usah diomongin. PSMS Medan lawan Real Madrid. Kan ngeri Bapak Ibu. Siapa yang kalah? Penonton yang kalah. Ya, bayangkan seperti itulah. Liverpool main lawan PS Batam. Main PS Batam mantap, tapi kan Liverpool. Jadi tidak sebanding Bapak Ibu. Betinju Mike Tyson lawan Ko Chris. Kan belum mulai, sudah pipis celana deh kan. Udah ngompol dia. Itulah Daud. Sedangkan Saul kekar, mantap, punya pengalaman, punya koneksi, punya pasukan. Daud tidak punya. Tapi lihat, karena waktu Tuhan berlaku bagi Daud. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi. Waduh Bapak Ibu. Kemenangan dia spektakuler. Masih muda, ada pengalaman. Modalnya ketapel, ali-ali. Ali-ali itu kalau kita lihat dalam sejarah budaya Israel, tidak pernah menjadi senjata utama. Itu hanya untuk perorangan. Enggak dihitung Bapak Ibu. Ya, ali-alinya. Pak karena dia jago ali-ali. Kata hamba-hamba itu, karena Daud terlatih. Pakai ketapel. Enggak. Kuatlah dia bikin ketapel itu. Enggak tembuslah kepalanya. Kuatlah itu kan. Adanya helmnya itu. Merah apa helmnya?
Yang mahal 3M ya. Tapi lihat waktu dia lemparkan batu itu terbang gak sendiri. Secara gaya, ini fisika, kekuatan kinetis dibandingkan gravitasi dan air dinamis udara dan karena ini kan supaya yang teknik terpuaskan lah gitu ya. Nah, belum certified ISO lagi tuh, belum. Tapi karena dia terbang, waktu terbang itu ditangkap tangan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, KO. Karena kairos Tuhan berlaku bagi Daud. Bukan bagi Saul. Bapak Ibu, engkau lihat potensi mantap. Engkau sudah sedikit. Tapi kalau belum waktu Tuhan percuma dipaksa Bapak Ibu. Ini doa saya. Supaya kita kenal waktunya Tuhan. Yang paham bilang amin. Belum menikah sampai tua. Enggak masalah. Pandangan mata saya. Belum punya anak sudah berumur. Enggak masalah. Amin. Kita nggak tahu waktu itu ada orang punya anak cepat-cepat. Apa yang dialami? Maaf ya ini contoh. Punya anak cepat. Bahkan belum kawin udah punya anak. Sini tidak ada lah ya. Susah. Punya anak susah. Melahirkan generasi yang nggak bagus. Ada yang punya lambat, tapi waktu dia punya anak. Dia didik anak itu. Dia bangun. Ada juga demikian. Sekali lagi. Belajar untuk paham ada waktu Tuhan yang berlaku bagi hidup kita. Amin. Capek aku Pak hidup begini Pak. Enggak, percaya aja ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti, yuk sama-sama. Terbaik walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berdoa sebentar. Bapak engkau lihat tiap-tiap kami yang mendengar hamba membicara, aku doa Tuhan. Engkau teguhkan masing-masing kami Bapak. Bahkan engkau wahyukan sesuatu atas pikiran mereka Tuhan. Supaya mereka sadar Tuhan sangat sayang kepada mereka. Dan ada waktu penentuan Tuhan bagi masing-masing kami. Ajar kami terus berharap kepadamu. Setia dalam pengharapan kami kepadamu. Dan fokus kami hanya engkau saja Abah. Sampai apa yang kami rindukan. Yang engkau janjikan itu tergenapi dalam hidup kami. Ini doa kami Bapa dalam nama Yesus. Sama-sama bilang amin. Berikutnya contoh yang kedua itu kan perjanjian lama. Sekarang kita lihat perjanjian baru. Supaya imbang lah. Supaya saya jangan diprotes oleh sorga ya. Lihat Bapak Ibu. Peristiwa pengganti Yudas. Tahu siapa Yudas? Siapa Yudas? Marga 70. Bukan Bapak. Yudas. Yudas pengkhianat murid Yesus. Murid yang membayar harganya. Ya lihat. Kisah 1:26 sama-sama kita buka yuk. Everybody, ayo buka Alkitabnya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 26. Saya ajak kita buka Alkitabnya, bukan aplikasi yang lain Bapak Ibu ya. Sudah ketemu? Baik. Ayat 26. Jadi ceritanya Yudas sudah mati, Pak Petrus mengusulkan cari pengganti supaya ada penggantinya, main cadangan ya. Diganti. Yuk 26 sama-sama. 1, 2, 3. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang kena undi adalah Matias. Demikian ia tambahkan kepada bilangan ke-11 itu. Pak jadi undi sudah ada kita Pak, saya bisa main dadu Pak. Enggak ke sana lah geng larinya kan. Dalam budaya orang Yahudi penentuan imam yang bertugas, pemimpin yang dipilih bisa dengan dadu. Dengan undi. Kok dadu sih? Ya, ini kalau budaya orang Chinese di satu tempat ya mereka muncul kayunya. Nanti dibaca gurunya kan, wah kamu akan begini, ada atau gitu nggak? Nah, kalau nggak tahu nggak apa-apa, Tuhan berkati mereka Tuhan ya. Jangan ikuti itu Bapak Ibu ya. Ya, karena juga ada kalau ujian kan, A, B, C. Pas mau, dia tahu C jawabannya, pas dia mau C, udah lepas kancingnya. Wah nggak jadi C, jadi B aja. Ya, jadi seringkali kita suka main home pimpa, alayum, gambreng, oke. Jadi dalam tradisi orang Yahudi juga demikian. Salah nggak Pak? Enggak, memang itu tradisi mereka. Terus kalau kita aplikasikan sekarang kan ngeri Bapak Ibu. Ada dua yang di approach nih. Si Eneng dan si Amoy. Terus dia undi. Kan ngeri Bapak Ibu. Gini ngerinya Pak. Pas dia lempar dadu. Pokoknya kalau ganjil Amoy, kalau genap si Eneng. Si Ito. Pas dilemparnya. Tiba-tiba mereng jatuhnya, dadunya. Enggak ada angkanya. Kan enggak kawin ya Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu kan. Sini enggak ada. Saya pernah punya pengalaman begitu. Ketawa saya dengan Bapak Ibu ya.
Enggak ya. Jadi itu caranya Petrus dan itu sah. Ada hukumnya mereka. Nah, kenapa Bapak angkat ini, Pak? Saya mau tanya gini. Seandainya Petrus tunggu aja sebentar. Ya, kita lihat pasal kedua. Apa judulnya? Pasal kedua apa judulnya? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, andai saja Petrus tunggu sebentar saja, pasti berbeda hasilnya. Lihat ke depan semuanya, jangan lihat satu sampai adus. Lihat ya. Alkitab mencatat setelah Kisah Rasul pasal 1, nama Matias gak pernah muncul Bapak Ibu. Sejarah gereja juga gak tulis banyak tentang Matias. Ada 2 yang diusulkan sebenarnya. Satu Barsabas atau Barnabas yang nantinya akan menjadi bapak rohaninya Paulus. Barnabas ini tulangnya Yohanes Markus. Yohanes Markus ini yang menuliskan kitab Markus. Yohanes Markus ini adalah berenya Petrus. Jadi Barnabas dan Petrus itu ada hubungan sebenarnya. Hubungan cingin. Tahu cingin ya? Kacuak cin. Nah, kalau ancanya bilang kacuak cin. Kayak kacuak dia kan banyak keluarganya Bapak Ibu ya. Nyambung-nyambung itu Bapak Ibu ya. Ah, gitu dia. Sama kayak orang Batak, nyambung-nyambung. Jadi sebenarnya ada 2 pilihan. Alkitab bilang akhirnya dipilihnya yang Matias pakai undi. Kenapa saya tekankan ini ke depan ya? Coba sekarang kita lihat Kisah Rasul 13. Yuk sama-sama. Kita lihat Kisah 13. Saya mau tunjukkan demikian Bapak Ibu. Ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas dan Simeon disebut Niger dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuhnya terjemahnya agak lepok ya. Ayat 2, sama-sama baca ayat 2. 1, 2, 3. Pada suatu hari dan berpuasa berkatalah, khususkanlah. Ayat 3. Maka berpuasa berdoalah mereka akan pergi. Lihat, di kota Antioquia pusat kekristenan bangsa-bangsa. Yerusalem pusat kekristenan untuk orang Yahudi. Antioquia pusat kekristenan waktu itu untuk bangsa-bangsa. Di Antioquia juga sama, mereka mau pilih siapa yang kita utus ini. Nah bedanya mereka nggak pakai undi. Mereka berdoa dan beberapa hamba Tuhan mengkonfirmasikan pilihannya. Mohon maaf ya, ini Buddha. Kalau orang Katolik pemilihan paus, Bapak Ibu tahu ya prosesnya kan? Mereka nanti ada asap kuning keluar gitu kan? Yang suka nonton film Da Vinci Code lah, tahu lah ini ya. Nah jadi mereka berdoa, bertanya kepada Tuhan sampai Tuhan memberikan impresi bagi masing-masing dan akhirnya terpilih Barnabas dan Paulus. Barnabas yang tersisih di Kisah pasal 1 kan kepilih Matias kan, bukan Barnabas. Barnabas dipakai Tuhan dengan luar biasa Bapak Ibu. Dia pengusaha, dia orang kaya. Dia bawa Paulus untuk memberitakan Injil ke berbagai kota yang ada. Ada 13 kota utama di dunia, itu dulu mewakili dunia itu. Itu peradaban yang paling modern. Mereka bangun gereja Tuhan di sana dan berhasil Bapak Ibu. Andai kata Petrus dan kawan-kawan menunggu Pentakosta terjadi. Kan pasal 2 Pentakosta. Pemilihan pasal 1. Persis setelah pemilihan, ini teks Alkitab. Persis setelah pemilihan Matias, langsung peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus seperti yang Yesus janjikan. Andai kata Petrus, ini bahasa saya, Petrus tunggu saya sebentar sampai peristiwa Pentakosta terjadi, pasti berbeda hasilnya. Katakan amin. Kadang-kadang kita suka mengandalkan pengalaman yang lama. Kita suka copy paste. Cara ini kan benar Pak. Cara ini kan legal Pak. Kita sering kali fokus kepada cara, kepada situasi, sampai lupa kalau ada waktu penentuan Tuhan. Memang ini tipis Bapak Ibu, saya tidak bisa hakimi juga. Kita nggak tahu ini peluang dari Tuhan kah? Atau godaan, kita nggak tahu juga. Sampai engkau bergaul karib dengan pribadinya, maka Tuhan Roh Kudus akan impresikan itu kepada masing-masing kita pribadi. Saya tidak bisa, tidak boleh saya Bapak Ibu. Sejak Yesus naik ke sorga, maka dia tidak mau diwakili lagi. Dialah imam besar kita. Katakan Yesus imam besarku. Kalau imam kecil di bumi namanya CALO apa Bu? Bukan broker bacanya. Imam itu dalam terjemahan negatif artinya broker.
Ya, kalau brokernya benar mendingan, kalau broker cari keuntungan, Tuhan gak dengar doamu. Kenapa? Kurang besar persembahanmu. Haleluya. Gitu Pak, iya. Kalau Android Tuhan gak dengar, iPhone Tuhan dengar. Haleluya. Bapak Ibu. Repot. Sini tidak ada, ya. Gak ada kejadiannya Bapak Ibu ya. Paham Bapak Ibu ya? Jadi andai kata Petrus, ini menurut saya, menunggu saja setelah peristiwa Pentakosta, karena kisah Rasul 13 setelah peristiwa Pentakosta Bapak Ibu. Roh Kudus bisa mengilhamkan sesuatu kepada mereka. Yang saya bilang gini, seringkali kita dihadapkan kepada pilihan yang baik, tapi di keadaan waktu yang mendesak. Nah ini loh. Ya. Jadi saya nggak bisa bilang ini benar, ini salah, mesti tunggu. Enggak bisa. Hikmat saya terbatas. Tetapi Roh Kudus yang ada pada diri kita masing-masing, itu akan memberikan menggerakkan kita untuk membuat keputusan yang terbaik. Bilang amin Bapak Ibu. Bilang amin dulu. Sampai hari saya berketetapan tidak keluar Batam pelayanan. Saya diundang, saya bilang enggak. Karena saya tahu belum waktu saya. Ini pribadi. Saya bilang enggak. Makasih Pak. Tak beli tiket Pak ya. Jalan-jalan wae. Ketemu aku. Wah sama kok jalan-jalan hari Jumat. Mau bodohi pendeta. Enggak. Terima kasih. Pak aja ke Batam. Nanti kita ngobrol di Batam. Ya. Karena saya tahu belum waktu saya bergerak. Ini saya pribadi. Orang bilang sinting mungkin. Sinting goblok gitu kan. Kalau kami pendeta mohon maaf jujur aja. Pendeta pelayanan keluarga itu kesempatan untuk menuai kata Kak Fendi. Benar-benar. Ya. Saya bilang enggak. Saya di Batam aja. Saya diundang pelayanan. Tokoh masyarakat Batam. Pak khotbah tempat rumah kami Pak ada ibadah. Hari apa? Hari Minggu jam berapa? 10.30. Oh enggak bisa Amang. Saya ada ibadah Raja Isa. Saya bilang, saya sudah bertobat, tidak mau lagi. Dulu pernah saya pergi, saya mau lagi. Saya diundang mas, saya nggak bisa. Kalau mau undang saya, jam 10:30 saya sudah harus kembali ke gereja saya. Mau saya. Kalau nggak usah saya bilang. Ya, sama Pak Ibu, Pak Tadigan juga undang, saya bilang nggak bisa Pak. Kan saya janji sama Tuhan. Saya bilang Bapak udah. Ngeri kali yang kata dia. Akhirnya mereka, puji Tuhan ibadahnya majuin jam 9. Oke jam 9 ibadah ya, 9:30 saya khotbah. Tapi 10:15 saya cabut ke gereja Isa. Kata Bang Nando enggak ada kita salam-salaman Pak, doa berkat, makan siang, enggak usah. Nanti aja aku bilang. Ya, karena saya punya hati untuk di sini Bapak Ibu. Bilang amin lah. Kan ini kan pendeta lagi promosi nih Bapak Ibu ya. Jadi saya tahu waktu saya. Paham Bapak Ibu amin? Orang bilang kan kesempatan. Saya bilang enggak, waktu Tuhan. Tapi sudah waktunya tepat nanti, wah. Saya akan tertawa terkekeh terbawa. Mantap ini kan. Kapan waktunya? Saya pun belum paham. Saya tunggu dari dia. Kalau Bapak Ibu boleh paham, lebih tahu, berarti Bapak Ibu sok tahu Bapak Ibu. Saya aja nggak tahu. Sama dengan hidup kita. Roh Kudus yang diberikan Tuhan ini, saya tutup gini ya. Lihat. Yohanes 14:6, sama-sama kita baca. Yuk, ini menarik. Yuk. Depan, 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Stop. Sudah diutus belum? Udah belum? Sudah lah, kan naik ke Pentakosta sudah. Ini kan sebelum ini. Jadi bilang kalau para pendeta yang ada khotbah yang belum lengkap bilang Pak sudah diutus Pak Roh Kudusnya karena ya sudah mati naik ke surga dia. Ya, oke terus yang akan disuruh Bapa dalam namaku terus dialah stop. He will teach you. He will tell you. He will explain to you. Wah terus. He will bring to your memory. Dia akan membuat muncul dalam pikiranmu. Roh Kudus itu Bapak Ibu. Yang mulai paham bilang amin lah. Tapi kalau kau nggak pernah bergaul dengan Yesus itu, ya Roh Kudus mau bikin apa? Makanya firman logos, firman tulisan itu penting kita tahu supaya bisa jadi rema. Lah kalau nggak ada logos gimana mau jadi rema Bapak Ibu? Bahan bakunya rema itu namanya logos. Apa itu logos? Firman yang tertulis. Pada mulanya Allah menciptakan dan seterusnya lah. Dari mulai Kejadian 1 sampai Wahyu pasal 22. Ya, saya bilang Pak penting gak baca Alkitab? Penting. Cuma emang zaman sekarang karena banyak yang khotbah juga akhirnya kita lebih suka lihat khotbah YouTube. Tidak apa-apa lihat aja. Kan ada firman dibagikan. Saya berdoa firman itu nempel kepada Bapak Ibu. Makanya saya bilang dengarkan khotbah itu jangan enggak. Jangan cuma hari Minggu tok datang. Ya. Dikatakan dia akan bring to you remembrance. Akan memunculkan dalam ingatanmu tentang Tuhan itu.
Nah seringkali waktu kita dihadapkan kepada pilihan yang sulit, ada saja tiba-tiba rema yang muncul dan oh iya ya, oh iya ya. Mungkin kita lihat peluangnya kecil, yang ini besar, tiba-tiba kok kita condong ke yang kecil ya. Ternyata ada ayat, awan setelapak tangan sebelum muncul hujan lebat. Oh ya Tuhan. Seperti itulah cara Tuhan bekerja. Yang paham bilang amin. Berikutnya lihat yang perjanjian baru, lihat lebih lagi. Yohanes bilang begini, ini kitab Yohanes, sekarang kita lihat kitab terakhir dia. Kitab terakhir dia. 1 Yohanes ya. Ayo ayat 1 ayat 2 27 sama-sama 1 2 3. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Stop. Dalam diri siapa? Tepuk dada bilang dalam diri saya. Nah, kata pengurapan itu Roh Kudus maksudnya. His spirit is inside you. Dalam kita. Terus mana tadi? Oke, 1 2 3. Karena itu saya memang hamba Tuhan, tahu firman Tuhan, tahu cara kerja Tuhan, hanya bisa mengajarkan. Ya, maksudnya ini, hanya bisa memaparkan. Tetapi roh itu sendiri yang akan directing. Ini mengarahkan, mendirect kita mana yang terbaik untuk kita masing-masing. Sesuai waktunya Tuhan. Amin ya. Kaum spiritisme suka bilang roh kudus lebih penting daripada Yesus. Enggak. Roh kudus itu roh Tuhan. Yang dikatakan dia dari pengalaman Yesus itulah. Kalau engkau temukan Yesus dalam PLPB, maka Roh Kudus pakai pengetahuan engkau tentang Yesus di PLPB itu untuk mengilhamkan sesuatu bagimu. Ya, kan sekarang banyak orang suka mimpi nih, pendeta mimpi. Saya dibawa Tuhan ke sorga. Dan saya lihat setelah saya kembali, saya mau bilang kalian semua binasa. Kalau kalian tidak memberikan perpuluhan. Tidak sering berdoa, tidak baca kitab sampai tamat. Kan ngeri Bapak Ibu. Saya jujur ya, jangan marah Bapak Ibu ya. Sorry, jangan marah ya. Sorry ya, kalau saya dibawa Tuhan ke sorga, jujur. Saya tidak mau balik Bapak Ibu, sorry lah. Ya, goodbye my love, goodbye lah. Udah bye-bye kalian ya. Kalaupun dipaksa balik, ku pegang pintu sorga itu. Ku pegang kok kuat. Ku ikat tangan. Enggak Tuhan, enggak mau balik aku Tuhan. Loh kita tujuan kemana? Apa balik lagi? Untuk mengingatkan yang di sana, sedangkan Musa pun tidak berhasil. Daud pun mereka gituin. Yesus pun mereka siapa kau? Ada yang keblinger. Karena surga banyak anak ke surga turun naik. Dia bilang saya sudah ke neraka. Ngeri pendeta Bapak Ibu ya. Aduh Tuhan Yesus. Pakai ayatnya lagi. Yesus 3 hari menginjil ke dunia orang mati. Seperti Yesus turun ke neraka. Ke dunia orang mati dan aku pun dibawa Tuhan ke sana. Tanya, Pak, kami salibkan dulu ya. Kalau Bapak bangkit hari ketiga, kami percaya Pak. Kalau enggak bangkit Bapak nipu berarti. Ya, saya enggak gitulah, enggak lah. Ya, amin. Oke, lihat. Bayang kedua, jadi dia sendiri akan directing you, katakan mengarahkanku. Nah, terus berikutnya. Yuk, 1, 2, 3. Tetapi stop, mengajarkan kamu tentang everything that you need. Semua yang kau perlu. Terus, koma ini. Dan pengen itu tidak benar tidak dusta. Dan sebagaimana ia Daud telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya. Artinya gantung sama dia. Jangan gantung sama manusia. Bapak Ibu bisa tanya saya, Pak gimana? Enggak apa-apa, saya akan jelaskan. Sesuai dengan pemahaman saya. Pewahyuan yang Tuhan terima. Tapi ingat, itu tidak bisa menggantikan engkau terima dari dia langsung Bapak Ibu. Dia bapakmu loh. Amin. Dan dia rindu untuk ngajari kamu. Ini firman Tuhan. Kesimpulan demikian Bapak Ibu, lihat. Waktu Tuhan atau kairos, lihat. Roh Tuhanlah yang akan mengajari, mengingatkan, memberikan tanda, menjelaskan dan menyatakannya kepadamu. Aspek rohani, roh ini. Kalau bukan roh itu yang bekerja bagimu, maka seringkali kita pikir sudah waktunya bergerak, ternyata belum. Ini aku sewa atau enggak Pak ya? Ini aku ambil apa enggak proyek ini? Kan perlu itu. Dalam kita bekerja yang bisa perlu kan? Ya Pak Beni ya, Pak Madison, Kojen kan perlu kan kita tahu jangan kita ketipu nih. Nah kita nggak bisa tahu dan kita bukan segala tahu. Tapi nggak baik. Ada koneksi ilahi kepada sang segala tahu itu, pakai itu. Kalau engkau terbiasa melatihnya, maka nggak heran mungkin engkau nggak bisa jelaskan kepada yang lain. Tapi engkau tahu itu bagi dirimu.
Dan itu yang Tuhan mau. Dan itu yang saya pendeta rindukan terjadi bagi Bapak Ibu. Sehingga nggak akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nggak gampang ketipu dengan keadaan, dengan situasi, dengan perubahan, dengan orang lain. Amin. Oke. Nah, sebagai contoh, terakhir penutup ya. Saya kemarin karena ditanya, jadi saya coba ambil contoh Bapak ya. Nah, ini agak-agak sedap nih. Nah, ini Kojen paling suka nih. Persembahan persepuluhan atau tithe. Menarik kan? Angkat tangan Bapak Ibu yang sudah memberikan perpuluhan tinggi-tinggi dalam hatinya. Yang belum kasih, angkat tangan. Habis itu angkat kaki. Ini saya cerita lucu. Satu ketika kami undang seorang hamba Tuhan. Sudah meninggal sekarang ya. Khotbah di Kuala Lumpur, anak muda semua ini. Saya bangun gereja di daerah Subang, Sunway. Anak-anak orang punya semua, orang kaya semua Bapak Ibu ya. Dan juga ada pekerja-pekerja ya yang kerja di sana kumpul juga. Dari 20-30 orang saya kumpulkan jadi 120 orang. Wah rame Bapak. Kami undanglah pendeta ini ya. Udah tua dia. Kami panggil opung dia. Tiba-tiba waktu mau khotbah. Dia bilang gini. Saya orang tua mau bertanya. Orang Batak ini pasti ya. Marga apa? Gak usah bilang lah ya. Siapa anak-anakku yang sudah mengembalikan persembahan persepuluhan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Tak usah malu. Tuhan senang. Wah, angkat tangan lah berapa orang kan. Wah, mantap. Puji Jehovah. Tepuk tangan. Nah, yang sudah angkat tangan turunkan tangannya. Oh. Sekarang saya mau bertanya. Jujur saja kita ya. Siapa yang belum melakukannya? Tak perlu malu, berkat Tuhan pada kita semua. Angkat tanganmu. Angkatlah banyak kan? Banyak lah ya. Sini pun aku tanya banyak mungkin. Ya. Angkat tangan Bapak Ibu. Yang sudah angkat tangan, berdirilah. Saya tanya, kalau pendeta sudah angkat tangan, kira-kira mau diapain? Doain kan? Angkat tangan, semangat berdiri kan semua kan? Wah, udah gini. Tengok, buka, tengok. Pencuri kau. Kata Bapak Ibu. Wah, bubar ibadah. Saya pun kaget Bapak Ibu. Saya bilang kan, kau tak kembalikan punya Tuhan, kurang aja biadab kau. Kata gitu Bapak Ibu. Akhirnya minggu depan jemaat kami hilang hampir 60%-nya Bapak Ibu. Ya. Dan saya tidak undang lagi benar Bapak Ibu ya. Oke, saya tidak begitu. Amin? Enggak. Lihat, saya mau tunjukkan persembahan persepuluhan dari rahasia budaya Yahudi. Dan saya berdoa biar ini jadi berkat bagi lihat Bapak Ibu ya. Pakai tulisan saja. Ingat kita sudah bicara tentang aksara Yahudi ya. Lihat. Persepuluhan itu langsung macet Bapak Ibu ya, haleluya nih. Ada setan Bapak ya. Ini karya ini mati enggak ya? Lihat, persepuluhan itu dalam bahasa Yahudinya itu maaser. Sama-sama bilang maaser. Lebih kuat, maaser. Nah, ada huruf mem di depannya. Nah, maaser itu sebenarnya juga mengandung kata nil, aser. Asher atau aser, lihat Bapak Ibu ya. Ini maaser, perpuluhan. Ini aser, rich. Apa rich nih? Kaya. Jadi ada rahasia kekayaan dalam persepuluhan itu Bapak Ibu. Bukan masalah pendeta perlu apa enggak, perjanjian lama apa enggak. Ini firman Tuhan. Ada rahasia, ada konsep rahasia ilahi. Oh keren ya. Konsep rahasia ilahi dalam yang namanya persepuluhan itu Bapak Ibu. Ya. Kalau huruf memnya katakan mem. Kita copotkan maka muncul kata aser. Oke, penutup. Apa itu mem? Mem itu dalam bahasa dalam translasi gambar aksara Yahudi berbicara juga aspek roh. Kerohanian. Lihat Tuhan taruh di depan. Sebelum kekayaan mesti ada aspek rohani, aspek roh. Pelan-pelan saya ngomong, biar paham. Saya bilang begini, perpuluhan itu adalah hal rohani Bapak Ibu. Saya ulangi, perpuluhan itu ada unsur kerohanian kita kepada Tuhan. Ada unsur iman kepada Tuhan, bukan kewajiban, bukan paksaan. Makanya persepuluhan bukan bagi semua orang. Hanya orang-orang yang menyadari, mengimani, memahami dalam aspek roh bahwa Tuhanlah sumber bagi dia untuk mencapai kekayaan, untuk menuai kekayaan,
maka dia bergerak untuk memberikan persepuluhan Bapak Ibu. Kita ingat tadi, waktu Tuhan, roh Tuhanlah yang akan ilhami. Makanya saya nggak paksa di sini, nggak. Gereja kita butuh. Yang menunjang secara keuangan ya bapak-bapak ibu lah. Yang berikan persembahan, persepuluhan, beberapa yang rajin tuh. Ya. Tapi sampai itu menjadi pewahyuan bagimu. Menjadi sesuatu yang disingkapkan bagimu oleh roh Tuhan. Baru jadi barang itu Bapak Ibu. Yang paham bilang amin. Oh. Dan saya sebagai pendeta bilang begini. Waktu kita setia dengan iman kita terhadap keuangan kita dalam bentuk persepuluhan. Sampai anak cucu gak akan minta-minta Bapak Ibu. Secara indeks pekerjaan dan potensi pendapatan. Saya ini orang paling miskin Bapak Ibu. Tidak punya kerjaan. Ya kan? Ditanya ke Singapura. Ditanya Pak Aru. Sorry to say Pak Pendeta. Ya, can I ask a question? Private one lah. Oke lah, no private, public lah Pendeta gue bilang kan. Memang public transport gitu ya. How do you earn money? Wah, that's a good question. I need you to answer it for me. Oh bingung kan. Yeah. You give to me the money, so I keep the money. People give money. The church, bring the collection, I take care the collection. Terpaksa bahasa Inggrisnya. And then I distribute the collection to support the church, the building, everything. Even for our life. Oh. So possible for you to get much money to this month. And then next month, no money. You are so smart. You are like prophet. You know everything saya bilang kan. Kau kayak nabi tahu semuanya. Tapi apakah saya khawatir? Enggak Bapak Ibu. Saya senang, saya bangga. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk bawa ke rumah Tuhan. Saya kelola baik-baik. Gereja kita gak ada utang. Gak ada, bayarin ada. Saya tidak ada utang, enggak. Ya, ada duit saya makan, ada duit saya ya makan juga lah. Kan ada kok James, ada Kak Feni, ngajak makan lah. Beli kok Beni kan, sekarang pagi makan. Oke. Dan sampai hari ini saya tetap semangat Bapak Ibu. Tapi sampai Bapak Ibu mengalami ini enggak, makanya saya doa saya supaya kita kaya semua, duitnya banyak Bapak Ibu. Jangan kayak hikmat, kayak pengurapan, enggak usah itu. Maksudnya oke itu oke. Tapi kayak duit lah. Bang Marisa mau kayak hikmat atau kayak pengurapan? Semuanya, mantap nih. Pasti mereka nabi tubuh. 70% untuk dia, 70. Nabi tubuh. Habis kita Bapak Ibu ya. Ya. Bang Leon kerja lama-lama, kerja banting tulang dibanting-banting, Mbak De, Bu De. Buat apa? Oh supaya saya skillful. Enggak. Kan supaya punya resources juga. Supaya lumbung-lumbungnya banyak. Bilang amin. Nah. Kenapa kita kerja keras mau overtime? Supaya ada lumbung cadangan kan. Walaupun sekarang lagi susah, enggak apa-apa, setia saja. Waktu Tuhan berlaku, waktu dia angkat, Bapak Ibu. Bisa nggak tiba-tiba ada orang out of nowhere datang ke saya kasih, Pak ini 1 M. Kok nggak ada Bapak Ibu ya, agak kesinggung. Bagi saya Pak, nanti dikasih dulu kita bagi, haleluya Bapak Ibu ya. Jadi lihat, tanpa ada pemahaman roh, tanpa ada iman di sana, ya menjadi perbantahan Bapak Ibu. Oke, ini dari saya. Saya percaya ini. Lakukan karena engkau percaya. Makanya waktu pertama kali persepuluhan dicatat di Alkitab itu Abraham. Bukan yang lain. Abraham bawa, Melkisedek bawa perjamuan kudus. Abraham kasih perpuluhan. Abraham itu lambang iman. Kalau engkau bawa perpuluhan, persembahan apa saja ke gereja, ke rumah Tuhan tanpa iman. Ya iuran Bapak Ibu. Tapi kalau engkau melakukannya karena iman. Wah. Dan bilang gini, Tuhan aku doa minggu ini bulan ini aku kasih 1 juta gereja Tuhan, perpuluhanku Tuhan. Aku doa, aku rindu Tuhan bulan depan bisa bawa 2 juta untuk rumahmu Tuhan. Keren gak doanya? Ini ngerti gak nih? Kalau engkau berdoa untuk kasih perpuluhan 2 juta, Tuhan terpaksa ngapain? Ayolah, kasih berapa? Gitu doanya. Jangan Tuhan berkati, aku berkati. Kurang keren Bapak Ibu. Kita kadang-kadang mesti tipu-tipu dia sedikit Bapak Ibu. Rindu aku Tuhan memberkati panti asuhan Tuhan. Hurakata basyanda. Tiba-tiba kan dapat rezeki nomplok. Menghayal. Oke. Apa iman tuh? Paham Bapak Ibu ya? Jadi mulai lakukan karena percaya. Alkitab bilang tidak akan minta-minta. Tidak akan kelaparan. Tidak akan susah hidupnya. Saya mungkin tidak punya banyak duit. Tapi saya nggak pernah habiskan uang saya untuk rumah sakit. Tidak pernah Bapak Ibu.
Tuhan jaga saya sehat. Ada banyak orang duitnya banyak, tapi habisnya banyak kan. Nah, Tuhan dengan berbagai cara pelihara hidup kita. Burung pipit di udara dia pelihara, bunga bakung di ladang dia kasih makan, telinganya kita. Tapi ingat, semua itu nggak ada artinya, udah siap di bawah, tanpa ada aspek roh ini Bapak Ibu. Sekali lagi doa saya, waktu Tuhan berlaku, Roh Kudusnya ilham kita semua. Yang percaya bilang amin. Tepuk tangan bagi Tuhan sama-sama yuk. Mari kita berdiri sama-sama, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami telah belajar waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ambil waktu sejenak Bapak Ibu sebelum kita bubar ibadah pagi ini. Pejamkan matamu, saya tahu ada yang kau rindukan dari Tuhan. Ada yang kau pikirkan, kau doakan kepada Dia. Mari, hirakana masyanda. Sementara kau pejamkan mata, aku doa Bapa, Roh Kudus. Yang pertama aku minta engkau kuatkan, hiburkan masing-masing kami ya Pak. Engkau hiburkan kami satu persatu Bapa. Mungkin ada yang capek berharap menunggu Tuhan. Mungkin ada yang tidak kuat lagi ya Pak. Karena begitu beratnya tekanan kehidupan yang ada. Roh Kudus pagi ini ajaib caramu. Jamah tiap-tiap kami Roh Kudus. Saharakana masyanta. Inaka arakuna masandiana masando. Mereka yang lelah Tuhan. Engkau janjikan akan tetap berlari ya Bapa. Bahkan terbang tinggi seperti Raja Wali ya Tuhan. Pagi ini sementara kami berdiri, kami diam. Atau mungkin beberapa yang berbahasa roh. Bapakku berdoa, ajaib kau bekerja Tuhan. Di tempat ini Roh Kudus, lakukanlah yang mujizat itu. Penuhi kami, pulihkan, mantapkan hati kami Tuhan. Kalau muncul keraguan-raguan dalam hati pikiran kami masing-masing, Tuhan hapuskan itu Abah. Buat kami fokus kepadamu Tuhan Yesus. Kami yang mungkin sudah lihat tidak ada harapan, no hope Tuhan. Tak ada awan setelah telapak tangan kami lihat. Pagi ini aku doa Bapa dalam nama Yesus. Teguhkan kami Bapa. Bahwa waktumu pasti tepat berlaku bagi kami. Engkau menolong kami segitu mudahnya. Seperti kami membalikkan telapak tangan kami Bapa. That's your power. That's your amazing love for each every one of us, oh God. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang belum bisa melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi. Tapi kami bisa lihat Engkau saja cukup Bapa. Dalam hidup kami masing-masing. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekali lagi sama-sama katakan. Waktumu Bapa, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah ku mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Pas sekali lagi sama-sama dengan lebih lagi katakan waktumu yang terbaik. Waktu Yesus latih yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari buka kedua tanganmu. Pulanglah, biarlah Roh Kudus terus
menghilangkan, mendirect, mengarahkan, menasihati, mengingatkan engkau tentang Kristus yang telah menyelesaikan semuanya bagimu. Waktunya engkau akan pahami, engkau berhasil, beruntung, berbahagia, menerobos kesulitan yang ada, bahkan engkau menuai berkatnya yang ajaib bagi hidupmu. Pulanglah kekasih-kasih Bapa, berkatnya turun bagimu. Dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Roh Kudus. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.